Mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Klausul cerdas. Juventus untung Rp100 miliar berkat deal yang hampir dilupakan publik. Tak banyak yang tahu ternyata Juventus menyelipkan klausul cerdas saat menjual Huijsen ke Bournemouth. Kini klausul itu berubah menjadi uang tunai yang sangat membantu finansial klub. Siapa sangka transfer biasa bisa jadi penyelamat di saat krisis? Cerita lengkapnya bisa kamu baca di sini. Langkah mengejutkan datang dari bursa transfer Eropa. Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Bournemouth untuk memboyong Dan Huijsen dengan mahar fantastis senilai sekitar 1 triliun. Tapi yang paling menarik, kesepakatan ini membawa berkah tersendiri bagi Juventus yang bisa mengantongi uang segar sekitar 100 miliar tanpa perlu berkeringat di lapangan. Menurut laporan dari berbagai sumber terpercaya, proses transfer ini tinggal menunggu rampungnya dokumen resmi. Huijsen yang baru berusia 20 tahun memang sempat jadi incaran sejumlah klub besar Eropa. Namun akhirnya Real Madrid lah yang berhasil merebut hatinya. Penampilan impresif bersama Bournemouth musim lalu membuat Huijsen jadi incaran panas. Chelsea kabarnya juga sempat melirik, namun Los Blancos bergerak lebih cepat dan lebih serius. Kabar baik untuk para pendukung, Bianconeri Juventus akan menerima bonus sebesar 100 miliar berkat klausul 10% dari penjualan Huijsen ke Bournemouth tahun lalu. Kala itu Juve melepas sang pemain dengan harga sekitar 265 miliar plus bonus sekitar 52 miliar pada Juli 2024. Meskipun ada nada penyesalan karena melepas Huijsen terlalu dini, Juventus tetap bisa tersenyum dengan keuntungan finansial yang tidak kecil ini. Di tengah kondisi keuangan klub yang sedang tidak stabil, tambahan dana ini tentu sangat berarti. Tak hanya Juventus, Malaga, klub masa kecil Huijsen juga ikut kecipratan. Mereka akan menerima kompensasi sebesar sekitar 31 miliar sebagai bagian dari kesepakatan transfer Huijsen ke Juventus pada tahun 2021. Lahir di Amsterdam, Huijsen mengawali karier sepak bolanya di Akademi Malaga. Juventus kemudian merekrutnya pada 2021 dengan biaya sekitar 8 miliar. Ia sempat mencuri perhatian saat menjalani masa pinjaman di AS Roma pada paruh kedua musim 2023-2024. Demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, Huijsen kemudian memilih hijrah ke Bournemouth. Hanya dalam waktu 1 musim, nilai pasarnya melejit berkat performa gemilang di Premier League. Kini transfer ke Real Madrid menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya yang tampak semakin cerah. Juventus mungkin kehilangan potensi besar, tapi setidaknya bisa meneguk manisnya bonus dari lonjakan harga yang luar biasa ini. Bagaimana menurut kamu? Apakah Juventus terlalu cepat melepas Huijsen? Atau justru keputusan tepat karena masih mendapat untung besar? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jay Itzes lawan Juventus, klub Inggris pasang harapan. Ada apa di balik duel ini? Chelsea dan kawan-kawan Premier League ternyata menaruh perhatian besar pada satu laga yang melibatkan bek Indonesia. Alasannya? Karena masa depan incaran mereka ada di tangan Itzes dan rekan-rekannya di Venezia. Kisah ini jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Sebuah cerita menarik tengah bergulir di Liga Italia. Jay Itzes, bek andalan timnas Indonesia, mendadak jadi sorotan bukan hanya di Asia, tapi juga di Inggris. Klub-klub Premier League dikabarkan ramai-ramai mendukung sang pemain dan timnya, Venezia, untuk menjungkalkan Juventus di laga penutup Serie A. Tapi, kenapa? Jay Itzes saat ini tengah fokus memperkuat Venezia, klub Serie A yang sedang berjuang keras lepas dari jerat degradasi.
Sang bek tengah berusia 24 tahun menjadi pilar penting Gli Arancion Roverdi dengan sudah mencatatkan 35 penampilan dan 2 gol sepanjang musim ini. Venezia baru saja meraih kemenangan krusial 2-1 atas Fiorentina pada Senin malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membawa tim asuhan Eusebio Di Francesco naik ke posisi ke-17 klasemen, sementara dengan 29 poin hanya 1 angka di atas zona merah yang dihuni Empoli dan Lecce. Masih ada 2 laga yang harus dijalani Venezia, dan salah satunya adalah melawan tim kuat Juventus. Juventus bukan sekadar lawan berat. Mereka sedang bersaing ketat untuk finish di posisi 4 besar demi tiket ke Liga Champions. Saat ini Bianconeri duduk di peringkat keempat, unggul selisih gol dari Lazio dan hanya terpaut 1 poin dari AS Roma. Menariknya, klub-klub top Liga Inggris seperti Chelsea, Arsenal, Manchester United, dan Liverpool tengah membidik wonderkid Juventus, Kenan Yildiz. Menurut laporan Code Offside akhir April lalu, Chelsea disebut sebagai klub yang paling serius mengejar sang pemain. Namun ada satu kendala besar, Juventus dikabarkan hanya mau melepas Yildiz jika mereka gagal lolos ke Liga Champions. Maka dari itu, secara tidak langsung, harapan klub-klub Inggris untuk mendapatkan Yildiz kini bertumpu pada kegagalan Juventus di sisa 2 laga musim ini, termasuk duel melawan Venezia yang diperkuat Jay Inches. Laga Venezia kontra Juventus dijadwalkan berlangsung pada 25 Mei 2025 di Stadio Pierluigi Penzo. Laga ini bukan cuma penentuan nasib Venezia di Serie A, tapi juga bisa jadi penentu masa depan Kenan Yildiz dan perburuan panas di bursa transfer Inggris. Di sisi lain, Jay Itzes juga sedang bersiap untuk kembali membela timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Tim Garuda asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi 2 laga berat kontra Cina dan Jepang. Kalau kamu sebagai supporter Indonesia lebih berharap Jay Itzes menyelamatkan Venezia dari degradasi atau menjegal Juventus demi peluang klub-klub Inggris memboyong Yildiz? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Osimhen diam-diam deal dengan Juventus. Vlahovic tersingkir, Rp1 triliun siap digelontorkan. Transfer ini tak cuma mengguncang Serie A, tapi bisa memicu perang dingin baru antara Napoli dan Juventus. Vlahovic yang selama ini jadi andalan tiba-tiba terancam dibuang demi bomber asal Nigeria. Dan yang lebih mengejutkan, semua ini terjadi di balik layar dan baru sekarang bocor ke publik. Drama transfer panas Serie A kembali mencuat ke permukaan. Menurut laporan dari jurnalis Tuttosport, Victor Osimhen dikabarkan sudah mencapai kesepakatan penuh dengan direktur Juventus, Cristiano Giuntoli. Ya, Osimhen penyerang tajam asal Nigeria siap berlabuh ke Turin. Hubungan baik antara Osimhen dan Giuntoli tampaknya jadi kunci utama kesepakatan ini. Keduanya memang punya sejarah kerja sama saat Giuntoli membawa Osimhen dari Lille ke Napoli pada 2020 silam. Kini Juventus melakukan manuver serius untuk mengamankan tanda tangan sang bomber yang memiliki klausul rilis senilai 1.275 triliun untuk klub-klub di luar Italia. Petunjuk besar soal arah transfer ini justru datang dari Giuntoli sendiri. Ia baru-baru ini menyatakan bahwa masa depan Dusan Vlahovic akan dievaluasi di akhir musim. Kalimat itu jelas jadi sinyal kuat bahwa Juventus siap melepas Vlahovic demi mendanai kedatangan Osimhen. Kami memiliki hubungan yang baik dengan pemain dan agennya, jelas Giuntoli. Kami akan duduk bersama setelah musim berakhir untuk mengevaluasi apakah akan lanjut bersama atau mengambil jalan berbeda. Dengan kata lain, posisi Vlahovic di lini depan Juventus bisa saja tergantikan oleh Osimhen dalam waktu dekat.
Namun langkah Juventus untuk merekrut Osimhen tak akan berjalan mulus. Masalah besar menanti, yakni sosok Aurelio De Laurentiis, presiden Napoli yang dikenal keras kepala jika berurusan dengan klub rival. Sejak kasus kontroversial transfer Gonzalo Higuain ke Juventus pada 2016, De Laurentiis memasukkan klausul anti-klub Serie A dalam kontrak pemain bintang Napoli. Artinya meski secara teknis klausul rilis Osimhen memungkinkan, Napoli tetap bisa menaikkan harga untuk klub sesama Serie A, apalagi Juventus. Kalau ingin merekrut Osimhen, Juventus mungkin harus membayar lebih mahal dari 1.275 triliun. Persaingan klasik Serie A kembali terasa panas. Bagaimana menurut kamu? Apakah Juventus sebaiknya nekat memboyong Osimhen meski harus melepas Vlahovic? Atau justru ini langkah yang terlalu berisiko? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Zirkzee dianggap flop di Premier League, tapi jadi harta karun bagi Inter Milan. Inzaghi siapkan strategi gila yang bisa ubah karier striker muda ini total. Joshua Zirkzee kembali jadi bahan pembicaraan panas di bursa transfer. Setelah lama dihubungkan dengan Juventus, kini striker Manchester United itu justru masuk radar Inter Milan sebagai target konkret untuk memperkuat lini depan mereka musim panas ini. Pemain asal Belanda tersebut memang mengalami musim yang kurang menggembirakan di Old Trafford. Bayangkan saja dari 48 penampilan di semua kompetisi, ia hanya mencetak 7 gol. Rekam jejak ini menimbulkan keraguan serius tentang masa depannya bersama Setan Merah. Namun menurut laporan dari Il Corriere dello Sport, kegagalan Zirkzee di Inggris justru bisa jadi peluang emas bagi Inter Milan. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk membuka negosiasi dengan syarat yang lebih menguntungkan. Perlu diingat, Zirkzee bukan nama asing di Serie A. Ia sempat menunjukkan tajinya bersama Bologna dan perpaduan antara teknik, kekuatan fisik, serta bakat membuat pemain 23 tahun ini cocok dengan gaya bermain yang diusung Simone Inzaghi. Jika bergabung, Zirkzee akan memberikan persaingan segar bagi dua penyerang andalan Inter saat ini, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Tim biru hitam asal Milan pun secara serius memasukkan namanya dalam daftar target untuk bursa transfer musim panas mendatang. Menariknya, Inter Milan dikabarkan optimistis soal kemungkinan mengamankan Zirkzee secara finansial. Mereka tengah merancang proposal berupa pinjaman dengan opsi pembelian yang bisa menjadi kewajiban jika syarat tertentu terpenuhi. Manchester United sendiri mengeluarkan sekitar 40 juta untuk mendatangkan Zirkzee dari Bologna musim lalu. Namun mengingat performanya yang belum memuaskan di Premier League, Setan Merah kemungkinan terbuka untuk menerima tawaran yang lebih rendah. Hal ini membuka jalan bagi Inter untuk menekan harga dan mendapatkan striker berpotensi besar dengan biaya yang jauh lebih rasional. Bagaimana menurut kamu, apakah Zirkzee adalah jawaban tepat bagi Inter Milan di lini depan? Ataukah dia seharusnya diberi satu musim lagi di MU untuk membuktikan dirinya? Yuk, diskusikan pendapatmu di kolom komentar. Anthony jadi permata terlupakan yang kembali bersinar. Juventus tiba-tiba terjun ke medan tempur, siap curi start dari klub-klub La Liga yang terlalu lama menunggu kesempatan. Bursa transfer musim panas semakin memanas. Juventus dikabarkan ikut masuk dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan winger Manchester United, Anthony. Sang pemain asal Brasil kini jadi rebutan sejumlah klub Eropa setelah kembali bersinar di La Liga. Selama 2,5 tahun di Old Trafford, perjalanan Anthony terbilang berat. Ia hanya mampu mencetak 12 gol dan 5 assist. Situasinya makin pelik setelah kepergian Erik ten Hag dan kedatangan Ruben Amorim ke kursi pelatih.
Antony pun kehilangan tempatnya di tim utama, tersingkir oleh Amad Diallo. Namun segalanya berubah saat Antony dipinjamkan ke Real Betis pada Januari lalu. Di sana pemain berusia 25 tahun ini tampil mengesankan, mencetak 8 gol dan 5 assist. Penampilannya bahkan digambarkan magis seolah mengembalikan sinar yang sempat redup sejak kepindahannya ke Inggris dengan mahar fantastis 86 juta dari Ajax pada 2022. Real Betis tentu ingin mempertahankan Antony, tapi mereka menghadapi dua kendala besar: harga yang dipatok Manchester United sebesar 50 juta dan gaji sang pemain yang tinggi. Kombinasi itu menjadi beban berat bagi tim asal Andalusia tersebut. Sementara itu, menurut laporan Football Espana, kebangkitan Antony telah memicu minat dari klub-klub top Spanyol. Atletico Madrid dan Villarreal mulai bergerak, bahkan Los Colchoneros disebut telah menggelar pembicaraan awal dengan Manchester United untuk mengamankan winger berbakat ini. Namun, persaingan tak hanya datang dari Spanyol. Juventus muncul sebagai ancaman serius. Dengan kekuatan finansial yang lebih solid dibandingkan para rivalnya, Bianconeri bisa saja mengungguli mereka dalam perburuan ini. Musim panas lalu, Juventus sebenarnya sudah mendatangkan Nicolas Gonzalez dan Francisco Conceição untuk mengisi pos sayap kanan. Namun Gonzalez belum memenuhi ekspektasi, sementara Conceição jarang dimainkan oleh pelatih Igor Tudor dan akan segera kembali ke klub asalnya setelah masa pinjaman berakhir. Dengan kecepatan, kreativitas, dan pengalaman di level tertinggi, Antony dinilai sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini serang Juventus musim depan. Bagaimana menurut kamu? Apakah Antony adalah jawaban yang tepat untuk Juventus? Ataukah mereka sebaiknya fokus pada pengembangan pemain muda sendiri? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut diskusinya.